Sementara sertifikasi kompetensi itu adalah sertifikat yang diberikan pada masing-masing dosen untuk memastikan bahwa mereka itu memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Misalnya saya bidang penyuluhan, saya bidangnya penyuluhan sama kayak Ai. Saya punya sertifikasi kompetensi sebagai fasilitator penyuluh. Nah, itu untuk memastikan bahwa saya kompeten di bidang ini sehingga saya cukup selain doktor. Walaupun kalau di dosen itu sudah doktor itu sudah dinilai kompeten di bidangnya karena doktor itu spesifik. Nah, tapi kita bedakan dengan sertifikasi kompetensi. Karena sertifikasi kompetensi ini ada ujiannya, ada pelatihannya untuk khusus bidang-bidang tertentu. Nah, nanti mungkin adik-adik juga harus mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini dan juga lulus pada sertifikasi kompetensi skema tertentu. Nah, itu untuk dosen. Jadi kompetensi dosen itu diakui satu ijazahnya. Ijazah itu S1, S2, S3 eh, dan sesuai dengan bidangnya. Artinya gini, kalau saya penyuluh, artinya saya mengajarkan mata kuliah yang terkait dengan penyuluhan. Saya nggak bisa mengajar mata kuliah yang tidak mendekati atau apa terkait dengan tema penyuluhan. Kemudian yang kedua sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik adalah kalau sekarang kalian tahu Serdos, sertifikasi dosen. Nah, itu outputnya adalah sertifikat pendidik bahwa dia mampu mengajar dengan baik yang diikuti oleh sertifikat kalau kita di sini ada dosen-dosen harus tetap ikut pekerti ya itu pekerti itu dan AA itu adalah pelatihan yang membuat alumni kan kalau lulus dosen itu masih alumni ya apalagi yang strata S2 dulu S1 mereka tidak punya bekal mengajar. Artinya mereka pintar atau mumpuni dalam hal bidangnya. Misalnya sekarang AI mumpuni dalam bidang sosial ekonomi atau penyuluhan agribisnis. Tapi bagaimana cara ngomong dengan masyarakat kan belum tahu. Bagaimana saya ngajarin adik-adik sebagai dosen kan belum tahu. Nah, diajarkan di pekerti untuk memastikan selain qualified pada bidangnya, mereka juga mampu mentransfer knowledge dengan baik. Dan yang ketiga, tadi sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi itu meyakinkan bahwa eh, dosen atau tenaga kependidikan itu benar-benar memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang. Itu untuk dosen. Nah, untuk mahasiswa, apa yang dilakukan untuk mahasiswa? Yang pertama, kita meyakinkan bahwa kurikulum kita terstruktur dengan baik dengan capaian pembelajaran yang sesuai untuk strata S1. Itu dulu. Yang pertama kurikulum dulu. Nah, untuk memastikan kurikulum itu mampu menampung kompetensi mahasiswa, bagaimana? Kita brainstorming dengan stakeholder, kita brainstorming dengan pengguna lulusan. Bertanya kepada mereka, apa harapan pengguna lulusan terhadap kompetensi dari mahasiswa kita. Nah, ini sering saya bilang di kelas juga. Hasil dari eh, survei stakeholder pengguna itu yang paling sering disampaikan bahwa lulusan kita itu yang kurang sedikit adalah kemampuan komunikasi dan bahasa Inggris. Itu. Kemampuan komunikasi itu artinya bukan komunikasi chat, say hi begitu, bukan ya. Artinya gini, anak kita pintar, tapi mereka tidak bisa mengutarakan apa yang ada di kepala mereka. Ah, gitu. Itu dia, kemampuan untuk menyampaikan apa yang mereka tahu. Di situ letak komunikasinya. Masih ada rasa malu, rasa nggak percaya diri, rasa nggak bisa. Sekarang kompetensi kita itu banyak diarahkan ke kemampuan-kemampuan itu. Muncullah sekarang kurikulum OBE, Outcome Based Education. Nah, Outcome Based Education ini sudah mulai kurikulum yang sangat berorientasi kepada mahasiswa. Mungkin adik-adik ini baru lulus. Kalau coba Fitria lulus tahun berapa? 2019, Bu. 2019. Oh, udah lumayan juga ya. Berarti dulu letting berapa kuliah? 2015, Bu.
2015. Oke, kalau Khairul Lulus 2018 tuh. Letting kuliahnya 2018. letting 2014. Letting 2014, lulus tahun 2018. Oke, kalau Juanda Lulus 2014, Bu. lulus Letting 2014. 2010. Iya, Berarti kuliahnya 2010, Bu. 2010. Oke. Berarti yang paling muda anak saya. Nah, mungkin kalau begitu, ini kakak-kakak tingkat yang di atas belum kenalan sama kurikulum OBE ya. Kayaknya dulu belum ya kurikulum OBE. Karena kurikulum OBE ini baru diimplementasikan. Itu sekitar tahun 2021 atau 22 ke sini. Dan Letting Azahiri pun baru mendapatkannya di akhir-akhir ya, Ayah. Nah, apa yang berbeda dengan kurikulum OBE ini terkait dengan kompetensi? Di kurikulum OBE ini kita sudah mulai melaksanakan pembelajaran yang tidak lagi tersentral di kelas dengan dosen. Jadi ada yang disebut dengan mata kuliah PBL dan PJBL. PBL itu adalah Problem Based Learning, PJBL itu adalah Project Based Learning. Jadi misalnya saya mata kuliah penyuluhan itu ada 8 minggu yang kita nggak masuk. 8 minggu ini saya menitipkan mahasiswa di BPP. Nanti tugas AI nih. Saya titipkan mahasiswa di BPP, mereka belajar benar-benar bagaimana penyuluhan itu di BPP. Nah, jadi mereka tidak hanya terima teori, tapi juga melihat langsung bagaimana penyuluh itu bekerja. Nah, itu cara saya di mata kuliah saya dengan project based learning. Ada dosen-dosen lain dengan caranya sendiri project based learning. Mungkin kalau teknik, saya dulu teknik ya. Kalau teknik mungkin dengan dikasih tugas tertentu, project buat market, buat gambar, buat apa. Tapi ini jelas memberikan keluangan bagi mahasiswa untuk menghasilkan sesuatu dalam proses pembelajaran. Jadi tidak lagi manja dengan pembelajaran satu arah yang cuma dengar dari dosennya aja. Itu. Nah, tujuannya apa? Kompetensi tadi. Dan kalau problem based learning itu case study, ya case study. Jadi menganalisis kasus-kasus tertentu di dunia nyata, ya sehingga mahasiswa itu teori itu tidak hanya narasi-narasi angan-angan yang mereka dengar, tapi nggak tahu dosennya ngomong apa. Dengan adanya case study, mereka bisa cari bahan sebanyak-banyaknya, paham kasus-kasus tertentu, kemudian menganalisis. Karena S1 itu keluarannya kan sarjana ya. Sarjana itu level kompetensinya tidak lagi teknis. Kalau D3 itu kan teknis, mampu mengerjakan. Kalau sarjana itu mampu menganalisis. Nah, maka dilakukanlah dengan cara-cara dan upaya perbaikan kurikulum tadi. Nah, jadi kurikulum, implementasi kurikulum dengan PBL, PJBL, dan yang terakhir adalah mengikut sertakan mahasiswa pada skema sertifikasi kompetensi. Sama seperti dosen tadi, tapi ini untuk mahasiswa. Letting Azairi juga ada ya, sudah mulai kan sertifikasi kompetensi waktu itu. Nah, jadi ya mahasiswa juga, ayo apa hidroponik. Hidroponik, ya. Ya, nah itu dia. Jadi kita eh, bekerja sama dengan lembaga sertifikasi kompetensi. Kalau Fakultas Pertanian itu bermitra dengan LSP Ambisi, ada juga beberapa LSP yang lain yang mereka datang kemari, kemudian mahasiswa kita ikutkan sertikom, lulus mendapatkan sertifikasi kompetensi, lulus mereka sebagai alumni, mereka sudah punya sertifikasi kompetensi untuk modal bekerja. Itu. Kemudian yang terakhir kompetensi kewirausahaan yang sangat penting bagi alumni Fakultas Pertanian. Nah, kalau kompetensi kewirausahaan itu dilakukan sejak dini dari mata kuliah kewirausahaan nama mata kuliahnya ya. Agrotechnopreneurship. Agrotechnopreneurship praktek teori dan praktek. Jadi di situ sudah mulai membuat produk, kemudian ditambah lagi dengan beberapa skema kewirausahaan bagi mahasiswa baik di universitas maupun di fakultas disupport oleh fakultas sehingga mereka sudah terbiasa untuk apa namanya untuk berwirausaha. Oke, kemudian yang keempat harmonis. Bagaimana kinerja harmonis? eh Kinerja
yang baik antara satu individu dengan individu yang lain. Ini kalau em, bukti pendukung yang bisa saya kasih paling contoh misalnya bagaimana flyer yang dibuat untuk menyampaikan kepada mahasiswa bagaimana caranya berkomunikasi atau menghubungi dosen lewat WA. Karena harmonis itu bukan antara dosen dan dosen saja, mahasiswa dan mahasiswa saja, tapi antara dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan lain-lain. Dan juga dengan pengguna lulusan tadi, stakeholder. Ya, stakeholder kita itu kan input-output. Inputnya adalah siapa? Orang tua dari mahasiswa. Eh, Dana masyarakat yang diberikan lewat SPP, ya, SPP orang tua mahasiswa kasih, itu kan digunakan untuk operasional pendidikan. Kalau hubungan harmonis tidak terjaga antara pemberi dana tadi ya dengan organisasi itu juga nggak akan jalan. Nanti ujungnya kemana? Menurunnya jumlah mahasiswa yang mendaftar di Universitas Yahya Kuala. Nah, maka aspek harmonisasi ini, hubungan yang baik ini harus dijaga mulai dari input sampai dengan output, mulai dari orang tua mahasiswa, kemudian di dalam institusinya sendiri antara mahasiswa, dosen, tendik, antara dosen sesama dosen, kemudian outputnya dibawa kemana? Ke masyarakat lagi, pengguna lulusan, perusahaan, stakeholder, termasuk hubungan baik dengan alumni. Jadi eh, bagaimana hubungan baik yang harmonis tadi kalau kita sudah berorientasi pelayanan, insya Allah hubungan harmonis itu akan tetap terjaga. Dan kemudian ada USK itu kan uniknya karena kita punya nilai, punya value. Value kita sendiri, nilai kita sendiri yang mengedepankan seperti kedisiplinan, moral, etika gitu ya. Nah, kalau kita mengedepankan hal-hal tersebut, maka insya Allah harmonis ini bisa tercapai. Kalau loyal bagaimana? Loyalitas ini diukur dari bagaimana seseorang mau mengerjakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya tanpa embel-embel yang lain. Bagaimana cara kita memastikan bahwa tenaga kerja kita itu loyal? Satu, pekerjaan mereka tercapai. Pekerjaan mereka tercapai. Contoh ya, kalau dosen itu kan tridharma perguruan tinggi. Ada mengajar, ada meneliti, ada mengabdi. Nah, kami di bagian SDM fakultas punya data. Punya data pendidikan, pengabdian, penelitian. Supaya kita bisa cek apakah dosen A, B, C, D, E atau tendik. Kalau tendik kita lihat dari jam kerja, dari pemenuhan tupoksi. Mereka mengisi apa saja pekerjaannya di aplikasi itu. Nah, eh, aspek loyalitas utama bisa dilihat dari capaian output mereka. Yang kedua adalah dari progres mereka sehari-hari. Misal, ada pekerjaan tertentu, kemudian apakah seseorang itu mau bekerja jika nanti kalian akan tahu sendiri unit kerja ada SK kegiatan misalnya ya. Nah, kalau ada SK baru dia mau kerja. Nggak ada SK dia nggak ada kerja. Berarti dia tidak loyal. Karena loyalitas itu utamanya ditentukan oleh kita bekerja dulu. Karena gaji tetap kita kan sudah di sini. SK itu kan tambahan. Nah, itu cara melihat. Em, untuk misalnya seperti kegiatan SK tadi, itu tidak ada monef khusus yang bisa kita lakukan. Kita hanya bisa memantau dari progres rapat, progres capaian seseorang. Tapi kalau ukuran ketercapaian loyalitas yang terdata, yang terukur itu adalah output tadi. Output tadi. Kalau tendik, laboran, jam kerja mereka, ketepatan waktu mereka, berapa pertemuan yang mereka lakukan. Kalau dosen, itu capaian pekerjaan, berapa poin atau berapa SKS yang sudah dilaksanakan. Itu loyalitas. Ya, kemudian loyalitasnya adalah bagaimana seseorang itu kan terpantau ketika mereka keluar dari Fakultas Pertanian dari Universitas Yahya Kuala, mereka membawa nama
Fakultas Pertanian dengan baik itu loyalitasnya tinggi, ya. Misal ada beberapa dosen dari Fakultas Pertanian mereka berkibar di luar, tapi tidak sekalipun membawa nama Fakultas Pertanian. Berarti itu tidak loyal. Nah, itu kan terdata. Terdata artinya apa? Prestasinya kan nampak. Tapi dia tidak membubuhkan nama Fakultas Pertanian, misal, ya. Tapi ada juga orang yang berkibar, tapi semua orang tahu bahwa beliau adalah dari Fakultas Pertanian. Pak Hairul Munadi misalnya. Sekarang, beliau kan Universitas Syahkuala. Tapi semua orang tahu beliau Universitas Syahkuala. Karena apa? Beliau menyatakan gitu. Maka memang dasar instansinya Universitas Syahkuala. Maka itu disebut loyal. Kurang lebih seperti itu. Kemudian adaptif. Adaptif, berinovasi, mampu menyelaraskan diri dengan perubahan lingkungan. Di mana contoh adaptivitas dari Fakultas Pertanian? Tadi yang sudah saya sampaikan, bagaimana kita merubah kurikulum kita dari kurikulum lama ke kurikulum OBE, itu contoh adaptif. Ya, karena kita tahu sekarang mahasiswa kalau pembelajaran sistemnya kayak dulu itu nggak bisa mencapai kompetensi. Maka kita rubah cara pembelajarannya, kita rubah kurikulumnya, kita rubah metode belajarnya dari yang konvensional menjadi PBL PJBL. Nah, itu contoh dengan adaptif. Kemudian bagaimana kita mampu merangkum semua, gimana Pak Rida? Penyuluh juga nih. Bagaimana cara kita merangkum semua masukan-masukan yang ada, yang diberikan oleh stakeholder, pengguna lulusan untuk berkembang, itu adaptif. Kalau kita menutup diri, maka kita tidak adaptif. Dengan adanya survei-survei tadi dan kemudian survei itu ditindaklanjuti, itu adaptif. Ya, jadi tadi pertama kita sudah merubah kurikulum, kemudian kita sudah ikut serta dalam ZI, zona integritas, mendeklarasikan diri bahwa kita adalah institusi yang berintegrasi tinggi. Ya, itu adalah beberapa adaptivitas yang kita lakukan. Yang ketiga, dalam kurikulum itu bukan hanya metode belajarnya, tetapi juga materinya. Sekarang kita harus input RPS kalau kita isi nilai. Kalau dulu kita nggak harus input RPS. Sekarang semua dosen USK, kalau mau input nilai harus isi RPS dulu. Kenapa RPS itu dibutuhkan? Di situ kita bisa lihat materi itu berkembang nggak sih? Jangan sekarang udah tahun 2025, materinya masih yang dibahas tahun 2003. Itu sangat tidak up to date. Sekarang sudah digitalisasi. Aturan-aturan sekarang berkembang. Misalnya saya ngomong undang-undang penyuluhan. Memang undang-undang nomor 6 itu masih ada, tapi kita sekarang sudah menggagas undang-undang yang baru. Jangan yang lama-lama aja kita ngomong. Yang baru anak-anak kita yang sekarang nggak itu tidak hanya pada sisi kerangkanya, tapi juga substansinya, materinya, termasuk juga lembaganya. Tadi ya, lembaganya ada konsep adaptivitas itu ikut apa yang sekarang yang diperlukan. Sebagai unit PTNBH, maka kita perlu berorientasi pelayanan. Apa yang kita butuh? Butuh sertifikat untuk setiap laboratorium. Kita buat sertifikasi bagi seluruh laboratorium. Kita perlu ikut zona integritas untuk memastikan bahwa kita berintegritas. Kita ikut ZI. Itu lembaga, ya. Jadi sistem pembelajaran, kerangka pembelajaran, lembaganya juga harus adaptif. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Kalau kolaboratif ini sudah lama kita kembangkan, mengembangkan kerjasama baik di dalam negeri, di luar negeri, pemerintah, swasta. Nanti kalau data kerjasama bisa Ibu support juga KAI, artinya beberapa institusi kerjasama, baik level universitas. Karena Fakultas Pertanian itu kalau di internasional kita juga sudah bekerja sama dengan universitas yang levelnya Q200, Q100 juga ada malah tahun lalu. Nah, jadi ini adalah capaian yang sangat baik. Artinya kita bisa bekerja sama dengan institusi dalam maupun luar negeri. Eh, Kerjasama kita kembangkan untuk stakeholder yang levelnya di atas kita, ya, untuk kita mencontoh lesson learn mereka. Jadi kita ditarik untuk maju oleh institusi tersebut. Kerjasama kita lakukan juga dengan institusi yang levelnya berada di bawah kita. Contoh, kalau Universitas Syahkuala, apakah kerjasama juga dengan UTU, dengan Unimal? Kerjasama. Ada yang bilang, tapi kan mereka kita nggak dibantu sama mereka, kita malah bantuin mereka. Untuk itu loh kita kerjasama. Gitu. Jadi ada yang kita fasilitasi dan kita juga difasilitasi orang lain. Itu konsep yang penting.
Karena sering sekali saya kalau ikut apa namanya pertemuan universitas di luar, pertemuan antar fakultas di sini, nanti ada sentimen-sentimen yang seolah-olah kerjasama itu perlu kita lakukan hanya untuk universitas ternama atau perusahaan ternama. Kalau memang semuanya begitu, kita kan dulu juga levelnya menengah ditarik oleh Universitas Q100 tadi, Q200 tadi ke atas. Kalau kita nggak narik universitas di bawah kita, siapa yang tarik mereka? Ah, gitu. Jadi kerjasama itu, level atau skop kerjasama itu semuanya kita lakukan. Semuanya, baik dengan universitas terkemuka, universitas yang tinggi atau industri skala menengah, skala kecil. Skala kecil itu kita buat kerjasama untuk apa? Kerjasama kita memfasilitasi mereka, gitu. Seperti beberapa kegiatan kita apa di BUMG. BUMG di sini, Cucum kalau nggak salah Ibu ya. Itu kan kita memfasilitasi mereka pupuk kompos sehingga mereka mampu mendapatkan pupuk untuk tanamannya, gitu-gitu. Nah, itu sifatnya fasilitasi. Nah, untuk level yang lebih tinggi kita sifatnya kerjasama exchange student, kerjasama exchange student sudah, field trip sudah, joint research sudah. Nah, itu beberapa kerjasama yang kita lakukan selain kerjasama yang terkait dengan kompetensi atau keahlian. Contoh dengan dinas-dinas itu ya, dinas di Istanbul Aceh itu sudah terjalin kuat kerjasamanya. Kemudian kalau dinas penanaman modal kita tuh yang di Aceh Besar alumni kita. Eh, iya, Pak Agus Susni. Kemudian kehutanan. Nah, ini lebih kepada kajian, kompetensi. Karena kita ahli di bidang itu, maka beberapa kajian yang dibutuhkan oleh dinas itu kita lakukan. Nah, jadi itu kurang lebih konsep berakhlak yang bisa Ibu sampaikan. Tapi ini Ibu sampaikan sepintas lalu ya dari apa yang kita lakukan selama ini karena Ibu benar-benar tidak menyiapkan bahan sehingga nggak ada presentasinya nih. Jadi kalau perlu diskusi atau ada pertanyaan boleh silahkan. Ibu kembalikan ke Ai ya. Oke, baik, Bapak Ibu sudah kita dengarkan pemaparan materi yang sangat luar biasa ya dari Ibu Wakil Dekan 2 Fakultas Pertanian. Kita sudah mendengar tadi bagaimana penerapan konsep berakhlak di Fakultas Pertanian khususnya sangat bagus ya, luar biasa gitu. Mulai dari orientasi pelayanan sampai dengan kolaboratif, itu semua dilaksanakan demi tercapainya USK yang lebih maju gitu. Nah, Bapak Ibu, barangkali sekarang kita masuk ke sesi diskusi untuk kawan-kawan yang ingin diskusi, bertanya kepada narasumber kita, sangat diperbolehkan dan silakan. dipersilakan. Izin Bu, Ya, silahkan. Bu, izin bertanya Bu. Mungkin yang kita tahu kan kalau untuk penerapan implementasi berakhlak mungkin kalau di USK mungkin udah kompleks ya kan Bu. Jadi kalau menurut Ibu mungkin apa tantangan terbesar gitu untuk penerapan yang implementasi berakhlak ini Bu? Oke. Khususnya di Fakultas Pertanian. Terus apa ada kendala tertentu dalam penerapan implementasi berakhlak ini Bu? Itu aja sih Bu. Terima kasih. Oke, jawab aja langsung ya. Tantangannya itu ada di komitmen. Komitmen bersama, komitmen mulai dari pimpinan tertinggi sampai ke level paling bawah. Kalau kita di sini komitmen mulai dari rektor sampai ke pegawai biasa. Karena apa? Semua aspek di berakhlak itu, kalau hanya dilakukan oleh satu atau dua orang itu nggak bisa jadi ciri kita. Ketika itu sudah dilakukan oleh semua orang menjadi budaya organisasi, baru itu menjadi ciri atau keunggulan kita. Nah, jadi susah. Contoh nih, satu contoh yang paling susah sampai sekarang adalah tidak boleh merokok di kawasan kampus.
Itu aja susah sekali. Dari pimpinan level tertinggi sampai ke bawah. Karena apa? Aturan sudah ada, tapi implementasinya, Ibu, Ibu ini pembelajaran ya, maksudnya mahasiswa merokok. Kita panggil mahasiswanya, tahu-tahu dosen di kantin ada juga merokok. Jadi selama ini belum dilaksanakan oleh seluruh elemen dengan komitmen tinggi, ini agak sulit. eh Satpam, kita mau berorientasi pelayanan ya, masuk tamu, tanya alamat. Satpam cuma bilang, ke situ aja Pak. Nggak pakai tangan, nggak pakai apa, cuma dengan wajah itu, ke situ aja Pak. Nah, itu kan udah tidak berorientasi pelayanan. Ya, maka apa yang harus dilakukan untuk menjaga komitmen ini? Yang pertama, ketika kita menyatakan diri berkomitmen, berorientasi pelayanan, harus dilatih dan harus apa namanya, dijadikan budaya. Dijadikan budaya maksudnya begini, misalnya saya setiap lewat satpam, satpamnya begitu harus saya tegur supaya sekali, dua kali, tiga kali dia terpaksa, lama-lama jadi terbiasa. Kemudian punya SOP yang jelas, sehingga bisa diikuti. Komitmen itu dituangkan dalam perjanjian, dalam SOP, sehingga kalau kita ingin meminta komitmen dengan tegas, kita tinggal lihat aja SOP A, lihat aja SOP B, di situ sudah ada semua, gitu. Ya. Eh, Kemudian kendala, hampir mirip sebenarnya, tapi kendala ini lebih begini ya. Contoh, saya mau buat aplikasi untuk tadi pelayanan, anggarannya terbatas. Ya, ketika kita memulai PTNBH, kita harus siap dengan pendanaan. Yang pertama, kendalanya kita bertanggung jawab untuk menggunakan dana masyarakat tadi yang diberikan oleh orang tua untuk kegiatan pendidikan, untuk layanan pendidikan. Sementara di Universitas Yahwala ini kebutuhan untuk layanan pendidikan masih sangat banyak. Jadi bukan saya bilang nggak ada uang, bukan. Tapi apa namanya, prioritas penggunaan uang. Sehingga kalau hal-hal yang sifatnya masih berorientasi pelayanan itu masih dianggap plus-plus sekarang, bukan utamanya. Jadi kita harus fokus ke yang utama dulu. Lab kacau, itu dulu yang dibenahi. Kursi, meja untuk belajar nggak ada. Internet untuk mahasiswa nyari bahan nggak ada. Itu dulu yang dibenahi. Sementara yang plus 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 tadi untuk pelayanan tamu, pelayanan apa alumni itu seolah-olah masih entar dulu setelah layanan pendidikan. Di satu sisi itu benar, tapi di sisi lain kita kan ingin membenahi semua aspek. Nah, itu satu kendala. Ya, jadi persepsi atau pemahaman terhadap mana yang prioritas, mana yang masih bisa ditunggu, prioritas alokasi dana. Kemudian merubah kendala dalam merubah itu ini psikologis manusia, Misalnya tadi yang saya bilang, satpam saya mau setiap hari, tapi saya mau satpam setiap hari jam 8 itu masih menunggu di depan gerbang, menunggu kehadiran dosen, menunggu kehadiran mahasiswa, diarahkan kemana? Itu saya minta ke satpam. Satpam kalau ada tamu, pimpinan, tamu dekan, wakil dekan, diantar ke atas. Satpam setiap jam 10 pagi, jam 2 siang, jam 6 sore, kontrol kelas di atas. Tapi kalau tidak dikontrol, tidak dikerjakan. Nah, ini kan aspek psikologis SDM. Aspek psikologi sumber daya manusia yang menjadi kendala kita. Jadinya kok perubahannya lama? Ya, karena itu tadi. Karena ada hal-hal yang harus selalu kita monitor, ketika kita tidak monitor, tidak dilakukan. Nah, ini kan pembelajaran. Adik-adik ini sekarang masih jadi eh, C, CASN atau CPNS sekarang? Masih CPNS ya. Saat sekarang ini menjadi CPNS. Nanti menjadi PNS. Kalian punya grade sendiri apa yang harus dikerjakan, output sendiri yang harus dikerjakan. Nanti kalian akan melihat. Kalian kerja kalau tunggu dilihat sama Kasubag nggak? Kalian kerja kalau tunggu dipanggil sama eh, apa di atas kalian mungkin eh, koordinator penyuluh ya atau kepala atau apalah. Nah itu tuh. Jadi kita harus benahi dari diri kita sendiri dulu yang paling kecil. Oke. Nanti data-data ini harus selesai kapan ya? Senin dan Kumpul.
Senin kumpul, masing-masing atau kelompok? Kelompok. Berarti habis ini ya dulu 2 minggu ya. Boleh. Untuk data-data apa? Karena kalau minggu ibu udah pasti ibu besok nggak bisa. Artinya ini kan kita sudah brainstorming. Mungkin ini izin karena saya kan harus pergi ke pernikahan, pesta pernikahan temannya Ai juga ini. Betul. Jadi mungkin selama saya pergi kalian bisa brainstorming lagi, bisa catat lagi kebutuhan-kebutuhan apa yang perlu. Nanti setelah saya kembali bisa saya support kira-kira oh ini bisa ditampilkan ini bisa ditampilkan ini. Boleh dibuka website FPUSK. Nanti Ayu coba share dengan teman-teman, dibuka dulu website FPUSK. Apa yang didapatkan dari website FPUSK kalau sudah cukup, alhamdulillah gitu. Tapi kalau ada data-data yang perlu disupport nanti Ibu coba baca. Silakan kalau masih ada. Oke, Bapak Ibu, barangkali masih ada yang ingin bertanya, ya, berdiskusi sama Ibu Dr. Elvira, dipersilakan. Kalau nggak ada foto bersama dua, Oke, jika tidak ada, barangkali kita masuk ke sesi foto bersama. maju. Siapkan senyum terbaik, Pak Ibu. Oke, satu. Bentar, itu. Oke, oke, ready ya? 1, 2, 3. Jempolnya. 1, 2, 3. Unggul, Bu, ya? Oh, unggul ya benar. Oke, unggul. USK unggul. Unggul, oke. Ini tangan ibu kemana? Tangan ibu kemana? 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih Ya. waktunya. Terima Nah, kasih ini Bu untuk tidak ilmunya. sanggup, nggak mau menyempatkan Banyak, waktu. Bu. Luar biasa, Bu. Karena Azahiri ini juga, aduh saya jadi bangga-banggain Azahiri nanti. Dulunya ketua himpunan yang sangat membantu lah saat dia menjadi ketua himpunan, kemudian mampu menggerakkan teman-temannya untuk bekerja efektif. Makanya begitu kemarin, ayo jumpai saya Bu, bisa nggak Bu kami begini? Oh bisa, insya Allah bisa. Karena disinilah tadi apa letak kekuatan harmonis, hubungan harmonis antara dosen, mahasiswa, alumni, dan lain-lain gitu. Oke, berarti gimana selanjutnya? Ibu serahkan ke Ai ya. Oke. Barangkali begitu, Bu. Acara kita pada hari ini lebih dan kurang kami mohon maaf nih, Bu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sampai ketemu lagi semuanya. Mudah-mudahan sekali-sekali bisa kemari diskusi di sini disambut di Fakultas Pertanian. Oke. Dari kita juga, Bu. Iya, makanya tadi cuma Juanda yang dari Pencaburi tapi orang Aceh juga. Kan kita welcome dengan siapa aja. Oke, sampai ketemu lagi ya. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.